Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Baik lagi anak dah ni. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, di awal langkah yang paling utama, tiada untayan kata yang paling indah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Selain untayan kata, puja kepada Zat yang Maha Kuasa, puji kepada Ilahi Rabbi, serta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah melimpahkan curahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, laksana curahan hujan yang turun ke bumi teramat banyak dan tak sanggup kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Selawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita revolusi Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat seluruh alam, yaitu baginda alam, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dikenal sebagai best of example to people in the world. Terima kasih kepada Al-Karam selaku pimpinan dayak Darul Ghazaliyah serta keluarganya. Penghormatan kami juga kepada Dewan Guru yang telah menghadiri kami siang maupun malam. Penghormatan kami juga kepada hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. 1, 2, 3. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang seharusnya kita selalu syukuri atas nikmat tersebut. Jika kita ingin menghitungnya, sudah pasti kita tidak akan bisa menghitungnya karena saking banyaknya. Tidak tak berpikir dari mana manusia dapat membuka mata ketika bangun dari tidur. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, sendi-sendi dan organ tubuh kita bisa berfungsi dengan baik. Itu merupakan hal yang harus kita syukuri. Akan tetapi, karena sudah menjadi hal kebiasaan, seakan-akan Allah wajib memberikan itu semua, sehingga kita luput dari rasa syukur kepadanya. Karena permasalahan di atas timbul dalam pikiran kami bertiga, ingin menyampaikan sebuah syarahan yang bertema mensyukuri nikmat mendatangkan rahmat. Masyurul muslimin wal jumhurul mukminin rahimakumullah. Berbicara tentang nikmat Allah, paling tidak ada dua perkara yang harus kita ketahui sebagai hamba Allah. Yang pertama, siapakah yang memberikan nikmat? Yang memberi nikmat tentu saja adalah Allah. Allah lah yang berkuasa untuk menambah atau mengurangkan nikmat yang ada pada kita. Jika Allah berkehendak untuk menambahnya, maka tidak ada seorang pun yang dapat bisa menolaknya. Begitu pula sebaliknya, jika Allah berkehendak untuk mencabut nikmat yang ada pada diri kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Begitu pula sebaliknya, jika Allah berkehendak untuk menambah nikmat yang ada pada diri kita, maka tidak ada seorang pun yang dapat bisa mempertahankannya. Mengapa demikian? Karena iradatullah fauqa ibadah, kehendak Allah di atas segala kehendak. Manusia hanyalah bisa berencana, namun keputusannya terletak pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yaitu sikap manusia dalam menerima nikmat Allah. Sikap manusia dalam menerima nikmat Allah tidaklah sama. Ada orang yang menerima nikmat Allah, namun dia tidak ingat siapa yang memberi nikmat kepadanya. Ia tidak sadar bahawa
bahwa yang memberikan nikmat itu adalah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Luqman ayat 12 yang dilanjutkan oleh syariah kami berikut ini. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Dengan melafazkan asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ayat di atas menjelaskan bahwa kita hidup di dunia ini harus pandai bersyukur. Allah telah menyuruhkan kita untuk bersyukur kepadanya. Nikmat yang paling di antara nikmat yaitu nikmat iman dan kesehatan. Setelah manusia menghitung nikmat Allah yang ada, meskipun dibantu oleh komputer dan teknologi canggih lainnya, maka juga tak ada seorang pun yang sanggup menghitungnya. Ranting-ranting jadikan pena, daun-daun sebagai bukunya, lautan sebagai tintanya. Tentu belum cukup untuk menuliskan nikmat Allah yang diberikan kepada kita Semua. Manusia tidak sadar bahawa yang memberi nikmat itu adalah Allah. Padahal motor yang dipakainya made in Amerika Serikat, mobilnya mewah mengkilat, rumahnya bertingkat 4, emasnya 24 karat, di giginya ada minuman bertahan, bau apa pun tidak menyuruh melihat. Hati sayang 1000 kali sayang, mereka tidak akan pernah ingat akan ada akhirat. Betul tidak? Ketika menerima nikmat Allah, dia ingat siapa yang memberi nikmat kepadanya. Sehingga telanjanglah dari mulutnya kalimah-kalimah baik dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini pasti ditambah nikmatnya oleh Allah. Firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi,
Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat Allah, maka pasti azab Allah sangat pedih. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Berdasarkan dari surah Ibrahim ayat 7 tadi, manusia akan ditambah nikmatnya oleh Allah apabila ia bersyukur. Namun sebaliknya, ia juga akan mendapatkan azab jika ia tidak pandai bersyukur. Lafaz yang memberikan syukur kepada Allah sangatlah banyak. Di antaranya yaitu Alhamdulillah. Seperti dalam sebuah syair. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur. Dari syarah singkat kami tadi, dapatlah kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, marilah kita mensyukuri nikmat Allah dengan jalan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kelapa tua dibelah-belah, setelah dibelah lalu dipukul. Bukannya nikmat Allah, sifat yang paling mulia adalah mensyukuri nikmat Allah. Ayat ini dapat kami sampaikan, semoga menjadi motivasi kepada kita semua. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kullu qaulika hadza astaghfirullah wa iyyakum wa likulli syai'in ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta bersantap tadi dengan pensyarah Tengku Zakia Azura, alamat Jijin. Tilawah Tengku Saidatil Mukarramah, alamat Tiro. Suri tilawah Tengku Dafira Naili, alamat Tiro. Perwakilan kelas 2 PIB.